semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kalian yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid dari kelas 3B Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana pada kesempatan kali ini dan pada video ini saya akan memaparkan analisis e-governance archetype pada aplikasi Peduli Lindungi sebagai pelaksana tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah e-government yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Nah, tanpa berbasa-basi dan untuk meminimalkan durasi pada video ini, mari kita langsung kepada pemaparannya. Pertama, di sini adalah definisi dari IT governance, yaitu menurut Weil dan Ross. Menurut mereka, IT governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya IT governance merupakan sebuah konsep pemanfaatan teknologi informasi yang didayagunakan untuk memudahkan kegiatan tata kelola atau penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan agar bisa berjalan lebih efisien dan akuntabel. Nah, menurut Weil dan Ross sendiri, suatu IT governance yang efektif itu mampu menjawab 3 pertanyaan berikut, yaitu ada keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektivitas manajemen dan efektivitas penggunaan TI. Yang kemudian kedua adalah siapa yang membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan TI tadi, dan yang ketiga adalah bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitor. Nah, untuk menjawab soalan terkait keputusan-keputusan apa yang harus diambil, Weil dan Ross menggunakan 5 indikator. Itu yang pertama ada IT principle, yakni mengklarifikasi peranan IT pada organisasi. Kedua ada IT architecture, yaitu mendefinisikan standar-standar IT yang dilakukan, diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. Ketiga ada IT infrastructure strategy, yakni menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Keempat ada business application needs, yaitu menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan IT. Dan yang terakhir ada IT investment prioritize, yakni menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Sementara untuk menjawab soalan siapa yang akan mengambil keputusan dalam hal ini, Weil dan Ross menentukan 6 fragmentasi keputusan. Yang pertama ada business monarchy, yakni melibatkan top manager saja. Yang kedua ada IT monarchy, yaitu melibatkan IT spesialis saja. Yang ketiga ada feudal, yakni setiap unit atau bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Yang keempat ada federal, yakni kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. Yang kelima ada IT duopoly, yakni antara IT group dan satu kelompok lain. Dan terakhir ada anarki, yakni sentralistik atau satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Dan terakhir untuk menjawab soalan terkait dengan how, yaitu berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan, seperti misalnya Executive Committee, IT Council, dan lain-lain. Proses penyelarasan atau alignment process atau pendekatan komunikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi yang saya gunakan sebagai analisis pada video ini adalah aplikasi Peduli Lindungi, yang dimana Peduli Lindungi sendiri adalah sebuah aplikasi buatan anak bangsa yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang pada tahun 2020 sampai 2021 kemarin itu sempat meningkat penyebarannya dan sempat menyebabkan terjadinya pandemi. Kemudian untuk aplikasi Peduli Lindungi ini sendiri kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan PT Telkom, juga Kominfo dan BSSN. Nah, selanjutnya adalah IT Government Arrangement, yang dimana dalam hal ini untuk pertama ada IT Principle, yang inputnya itu berasal dari IT monarki atau para divisi spesialis IT saja, yang kemudian keputusannya itu diambil oleh para top manager, yang dalam hal ini bisa oleh para petinggi-petinggi dari Kementerian Kesehatan dan juga eksekutif-eksekutif dari PT Telkom. Kemudian ada IT Architecture, yang dimana inputnya itu berasal dari para petinggi-petinggi di Kementerian Kesehatan, dan keputusannya itu berdasarkan pada keputusan yang federal, yakni mencakup oleh divisi IT, terus kemudian ada eksekutif Kementerian Kesehatan, ada bagian dari BSSN, Kominfo, dan PT Telkom, yang semuanya saling berkolaborasi. Kemudian ada IT Infrastructure Strategies, yang dimana inputnya berasal dari divisi IT, yang
kemudian keputusannya ada di top managerial atau business monarchy. Keempat ada business application needs, di mana inputnya itu berasal dari IT monarchy dan keputusannya itu ada dipegang oleh business monarchy atau para top manager. Yang terakhir ada IT investment, yang inputnya itu berasal dari IT monarchy atau divisi IT, yang kemudian keputusannya berada kembali pada top managerial atau business monarchy. Selanjutnya di sini ada prinsip IT governance, will dan trust yang berdasarkan pada 3 indikator, yaitu simple, transparan, dan kecocokan. Dalam hal ini, dalam penggunaannya, aplikasi Peduli Lindungi cukup mudah dioperasikan oleh user sebagai sebuah aplikasi yang memberikan manfaat pada bidang kesehatan dengan berbagai ikon-ikon dan juga adanya fitur bantuan untuk membantu para pengguna untuk bisa menggunakan aplikasi dengan baik. Yang kemudian transparansi dapat dilihat dari mekanisme yang disajikan dengan begitu jelas dalam setiap fiturnya. Membuat transparansi dalam aplikasi ini sudah cukup baik ya, seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Terakhir ada kecocokan, yakni berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan seperti Executive Committee, IT Council, dan lain-lain. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari IT governance arrangement tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dominasi keputusan dalam pengoperasian dan pembuatan aplikasi Peduli Lindungi sebagian besar berada pada business monarchy, atau dalam hal ini adalah top managerial dari Kementerian Kesehatan dan juga PT Telkom, eksekutif PT Telkom. Dan yang kedua, dominasi kedua pengambilan keputusan diikuti oleh peranan divisi IT oleh eksekutif dan para spesialis dari divisi PT Telkom Indonesia. Dan terakhir adalah kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kominfo, BUMN, dan BSN untuk persoalan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.